Kemudian kenapa unta yang disuruh untuk dilakukan sebagai objek kontemplasi begitu? Ilal ibli kaifa khulaqaha wa sakharuha, bagaimana unta ini diciptakan, kemudian juga bagaimana unta ini ditundukkan. Karena apa? Karena unta ini merupakan salah satu binatang yang paling mudah ditemui di Arab pada masa itu. Jadi sengaja sekali yang menjadi objek itu yang mudah dilihat begitu ya, yang mudah untuk dijadikan sebagai objek berpikir begitu. Nah, kemudian selanjutnya mempelajari bukti kekuasaannya. Nah, di dalam tafsir Ar-Razi, wa ila sama'i kaifa fi'at, ditafsirkan ayraf'an ba'idal madi bila imsakin wa bil ghairi amadin. Ditegakkan ba'idal madi, jauh dari jangkauan, tanpa penahan dan tanpa tiang begitu. Coba kita bayangkan langit itu biasanya kan setiap ada atap begitu itu kan selalu ada tiang atau ada penyangga atau ada penahan, tetapi dalam kekuasaan Allah, sesuai dengan kekuasaan Allah, langit itu bisa tegak, bisa ditinggikan tanpa ada penahan, tanpa ada tiang sama sekali, dan itu tetap tegak begitu langit itu. Nah, kemudian wailal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu ditegakkan. Nasban sabitan kokoh fahiya rosikhatun, kokoh la tamilu wa la tazul, tidak miring begitu ya, tertancap dan tidak juga hilang. Kan kita mengatakan bahwa bumi itu bulat begitu ya. Kemudian gunung-gunung ini kalau misalkan berputar itu kan kokoh, tidak miring condong ke kanan, tidak ke kiri, atau tidak melelap gitu. Dia kokoh tertancap. Berarti kan kalau manusia itu tidak akan mampu membuat gunung itu membuat gunung menjadi kokoh sampai gunung yang besar tidak akan bisa kokoh kalau ciptaan manusia. Yang jelas ciptaan yang paling berkuasa, yang paling mampu melakukan hal tersebut begitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan gitu. Sathan bitamhidin wa tautiatin. Sathan itu terhampar, bitamhidin selapang-lapangnya. Yang kita lihat kan bumi itu terhampar selapang-lapangnya begitu ya. Fahya mihadun lil mutaqallibi 'alaiha, padahal itu terhampar dan terbolak-balik kan, berputar kan, maksudnya berputar. Jadi kita tahunya terhampar, tetapi padahal bumi itu adalah berputar. Dan ketika berputar itu kan tidak ada ya, kita itu tidak merasa terbolak-balik, seperti biasa saja terhampar begitu ya. Nah, kemudian menariknya di tafsir Ar-Razi ini terkenal dengan tafsir yang cukup detail begitu ya, tafsir tahlili. Dan tafsir Ar-Razi ini sangat senang sekali membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang alam begitu. Makanya dia sampai merespon tentang tentang pemikiran bumi datar. Kalian pernah dengar ada konspirasi bumi datar katanya. Wa minan nasi man istadalla bihadza ala anna al-ardha laysat biqurratin wa huwa dhaifun, kata dia gitu. Dan manusia atau sekelompok orang yang menganggap, yang berdalil bahwa bumi itu tidak seperti bola, itu dia anggap bahwa pendapat itu adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Karena apa? Karena menurut dia bumi itu ya bulat seperti bola begitu. Kemudian selanjutnya melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga bahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Oke, biasanya hadis atau riwayat yang menjelaskan sebuah tafsir Al-Quran itu yang paling dekat masanya dengan Rasulullah. Dan saya biasanya kalau mencari hadis-hadis yang terkait dengan tafsir Al-Quran itu tafsir At-Tabari, karena tafsir At-Tabari ini terkenal dengan corak tafsir yang tafsir bil ma'thur, jadi dengan banyak riwayat-riwayat. Jadi jangan heran kalau misalkan di tafsir At-Tabari itu banyak sekali hadis-hadis yang dilekatkan dengan tafsiran tersebut gitu. Nah, ini dari tafsir At-Tabari. Wa qala qatadah dzakarallahu ta'ala irtifa'u sururil jannah begitu ya. Allah itu menyebutkan atau berfirman tentang mengangkat gitu, tentang
tentang rahasia-rahasia surga begitu. Faqalu, maka kabilah-kabilah ini berkata, kaifa nas'uduha, bagaimana kita membuktikannya, katanya gitu. Fa anzalallahu wa ta'ala hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, bahwa ayat ini terkait dengan kabilah-kabilah yang merasa heran dengan rahasia-rahasia surga atau keadaan-keadaan surga dan neraka begitu. Wasu'ilal Hasan an hadhil ayah, dan Hasan itu pernah ditanya tentang ayat ini dan dia berkata, al-filu a'dhamu min fil a'jubah, katanya gitu. Dia, bukankah gajah itu lebih menakjubkan begitu dibanding al-ibil, dibanding unta? Faqala ammal filu fal arabu ba'idatul ahdi bihi. Adapun gajah itu di Arab tidak jangkauannya tuh lumayan jauh gitu dari Arab. Tsumma huwa khinzirun la yurkabu dhuhruhu. Kemudian kalau anjing ya tidak dinaikkan punggungnya, wala yukalu lahmahu, wala yukalu lahmuha, tidak dimakan dagingnya, wala yuhlabu durruhu, dan tidak diperas susunya. Wal ibilu min a'azzu gitu ya, malil arabi wa anfusihi, dan unta itu termasuk binatang yang paling mulia gitu ya di kalangan orang-orang Arab, yang paling berharga begitu di kalangan orang-orang Arab. Kemudian selanjutnya ini, kemudian step yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian am dan khos dan sebagainya. Step 7 ini merupakan kaidah tafsir yang bisa kita gunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Biasanya kaidah tafsir ini ada kitab-kitabnya yang bisa digunakan, Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu juga bisa dipakai. Kemudian Qawaidut Tafsir, ada beberapa kitab karya para ulama begitu tentang Qawaidut Tafsir. Terkait dengan ayat ini, kaidah tafsir yang bisa diambil dari ayat ini adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini terkait dengan kaidah tafsir asbabun nuzul, kaidah yang sangat populer, yaitu patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan kekhususan sebabnya. Kita kan tadi tahu asbabun nuzul ayat ini untuk siapa? Untuk kabilah-kabilah yang merasa heran dengan keadaan surga dan neraka begitu. Itu kan sebetulnya khusus, dalam arti ayat itu diturunkan untuk kekhususan sebuah kabilah. Tetapi lafadznya itu kan umum. Coba kita lihat, perhatikan. Lafadznya itu umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat yanzuruna. Di situ kan tidak ada dijelaskan yanzurunal qabail begitu kan, tidak, tetapi yanzuruna yang mana lafadznya itu umum, tidak ada qaidnya begitu di dalam lafadznya itu. Maka di sini dijelaskan bahwa patokan hukumnya itu lafadz yang bersifat umum. Jadi apa? Jadi perintah untuk berpikir begitu ya, untuk mentafakuri tentang unta, bagaimana diciptakan, kemudian tentang langit ditinggikan, gunung ditegakkan, kemudian satu lagi tuh bumi dihamparkan, bagaimana bumi dihamparkan begitu ya. Itu perintah untuk berpikir kepada seluruh makhluk gitu ya, tidak hanya kepada qabail itu, tidak hanya kepada kabilah-kabilah yang dimaksud dalam asbabun nuzul. Jadi hukumnya bisa berimplikasi pada kita semua, saya, kalian, semua, seluruh makhluk itu juga berimplikasi pada hukum tersebut. Jadi yang harus mentadaburi, yang harus melihat tentang penciptaan ibil begitu ya, gunung dan sebagainya, itu tidak hanya kabilah tetapi kita seluruhnya begitu. Jadi bisa diambil hukumnya itu dan relevansinya itu untuk kita semua pada setiap masa begitu ya. Kemudian